Hujan lebat yang sering terjadi akhir-akhir ini membuat tanaman adenium mendapatkan air lebih banyak dari biasanya. Sehingga pemupukan pada tanaman adenium pun juga harus disesuaikan. Karena air hujan yang membasahi media tanam adenium akan membuat hara nitrogen meningkat jumlahnya dalam media tanam. Air hujan mengandung unsur nitrogen. Kelebihan hara nitrogen akan membuat pertumbuhan adenium kurang seimbang. Efek dari kelebihan nitrogen membuat tanaman adenium terlalu subur. Daun cepat sekali tumbuh dibanding dengan pembesaran caudex atau batang bonggolnya. Pertumbuhan daun yang terlalu cepat dan terlalu subur akan membuat cabang adenium cepat panjang, dan pertumbuhan adenium akan terasa cepat tinggi. Dan yang paling berbahaya dari dampak kelebihan nitrogen akan membuat tanaman adenium lebih rentan terhadap serangan penyakit saat musim hujan. Halo teman-teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Di saat musim hujan, saya mengurangi pemberian pupuk tambahan pada tanaman adenium, terutama pupuk yang mengandung nitrogen. Karena dalam media tanamnya, saya rasa masih cukup nutrisi untuk diserap oleh tanaman adenium. Karena saya rutin mengganti media tanam, paling lambat 6 bulan sekali, untuk menjaga ketersediaan unsur hara dalam media tanam. Dan mencegah cepat menurunnya pH media tanam, saat tersiram air hujan tiap hari. Pada musim hujan, cahaya matahari yang didapat oleh adenium sangat sedikit. Manfaat cahaya matahari untuk kebutuhan fotosintesis tanaman adenium. Tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, tentu saja fotosintesis yang dilakukan tidak akan sebanyak tanaman adenium yang terkena cahaya matahari saat musim kemarau. Di dalam air hujan, ternyata tidak hanya berisi air saja, tetapi ada juga kandungan-kandungan unsur hara tertentu. Misalnya seperti nitrogen, yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat dibuktikan dari rerumputan yang semula gersang. Setelah diguyur hujan akan tumbuh lebih subur. Ini artinya ketika turun hujan, maka unsur hara nitrogen sudah tersedia di alam. Dan itu berarti unsur hara nitrogen tersebut harus kita kurangi pemberiannya pada tanaman adenium. Namun, pupuk fosfor dan kalium tetap diperlukan untuk merangsang pembungaan, membantu penyerapan mineral yang ada di dalam media tanam, mencegah kerontokan bunga dan buah, dan memperkokoh batang atau caudex adenium. Dan yang paling penting, manfaat dari hara kalium dapat meningkatkan imunitas daya tahan tanaman adenium dari serangan penyakit di musim hujan. Pupuk yang saya berikan pada tanaman adenium saat musim hujan adalah pupuk monokalium fosfat atau pupuk MKP. Pupuk monokalium fosfat adalah pupuk yang hanya mengandung unsur hara fosfor dan kalium saja. Pupuk monokalium fosfat merupakan pupuk yang tidak mengandung nitrogen.
Pupuk ini sebetulnya sangat cocok untuk tanaman dalam fase generatif. Karena mengandung unsur fosfor dan kalium yang sangat tinggi. Dan sesekali saya menambah pupuk KCl cair, untuk meningkatkan kandungan kalium dalam pupuk. Agar dapat meningkatkan imunitas daya tahan tanaman adenium, dari serangan penyakit di musim hujan. Pada musim hujan, tanaman adenium memiliki resiko yang lebih besar untuk terserang penyakit. Ini karena faktor kelembaban yang tinggi. Media yang selalu basah karena tersiram hujan. Daya tahan tanaman yang lemah, dan kondisi lingkungan yang asam. Untuk meningkatkan imunitas tanaman adenium, selain penambahan pupuk KCl cair. Saat pemberian pupuk, saya tambahkan fungisida dan zat pengatur tumbuh atonik. Dosis standar anjuran pemakaian pupuk MKP. 2-4 gram per liter air, untuk pengaplikasian disemprot. Dan saya memakai dosis terendah, yaitu tidak lebih dari 2 gram per liter air. Atau 1 sendok teh, untuk 3-4 liter air. Karena 1 sendok teh, hampir sama dengan 5-6 gram pupuk. Jadi sederhananya, dalam pemupukan tanaman adenium pada musim hujan, untuk air 3-4 liter, saya menggunakan 1 sendok teh pupuk MKP, 1 sendok teh fungisida, 1 sendok teh zat pengatur tumbuh atonik, dan 1 sendok teh pupuk KCl cair. Pemberian pupuk saat musim hujan. Pengaplikasiannya lebih baik dengan cara di-spray, atau disemprotkan langsung ke seluruh bagian tanaman adenium. Intervalnya cukup 1 minggu sekali. Bahkan saat musim hujan, kadang saya hanya memberi pupuk hanya 2 minggu sekali. Saya lebih sering dan rutin memberi fungisida dan zat pengatur tumbuh. Karena saya lebih memprioritaskan, untuk meningkatkan daya tahan tanaman adenium pada musim hujan. Agar lebih tahan dari serangan penyakit selama musim hujan. Hindari pemberian pupuk dengan cara dikocorkan ke media tanam. Untuk menghindari kondisi media tanam dan tanaman yang semakin lembab. Pemberian pupuk dengan cara dikocor, juga akan beresiko terbilas lagi oleh air hujan. Tujuan dari pemupukan adalah untuk memberikan nutrisi tambahan, agar diserap oleh tanaman dalam proses pertumbuhannya. Pertumbuhan tanaman dapat lebih optimal jika nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup dan berimbang. Prinsip pemupukan berimbang adalah cara pemupukan yang tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pengaplikasian, dan tepat sasaran. Pemberian pupuk pada tanaman adenium, agar dapat membantu dalam pertumbuhan, dan memberikan nutrisi agar tanaman adenium lebih sehat. Untuk mendapatkan tanaman adenium yang sehat, membutuhkan kombinasi elemen yang tepat. Selain jumlah air, sinar matahari, karbon dioksida, dan oksigen yang sesuai. Akar juga membutuhkan nutrisi yang tepat dan berimbang sesuai kebutuhannya. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium.
Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.